Oke. Damn. Di tempat gua agak hujan, man. So, kalau misalnya suaranya agak sedikit berisik ya, maklumin aja. And ya, halo semuanya, selamat datang kembali lagi dengan gua Game 90net. Dan ya, seperti biasa sebelum video ini kita mulai, Axio, Alohomora, Levi Corpus, Obliviate, Repel Mugletum, Protego, Lumos. Welcome to the club again with Game 90net. Dan yo, halo men, apa kabar? Hey, apa kabar dengan dunia ini yang corona sudah semakin gila? Bahkan kabarnya Donald Trump sudah terkena COVID-19. But ya, itu bukan masalah yang bakalan kita bahas kali ini, karena di sini kehadiran Game 90net di sini untuk kalian, yaitu gua bakalan membahas tentang makhluk humanoid alias SCP, Secure, Contain, and Protect, sebuah organisasi di mana organisasi ini berperan sangat penting untuk menangkap, menahan, dan juga mengatasi makhluk-makhluk yang bisa menjadi sebuah ancaman berbahaya bagi manusia. Dan ya, di video kali ini kita bakalan reaction sebuah video yang berjudul SCP-682 melawan SCP-173. Gue yakin kalian sudah tahu siapa SCP-682, karena SCP ini juga lumayan populer dan nggak kalah populernya dengan SCP-173 serta SCP-049. Pertarungannya bakalan se-epic apa ya? Oh ya, karena ini adalah video reaction dan gua juga nggak mau reactionnya biasa-biasa doang. Di sini gua bakalan reaction, terus gua bakalan menjelaskan SCP ini SCP keberapa dan apakah ini berbahaya atau tidak untuk manusia. Kalau berbahaya atau tidak, seharusnya ini berbahaya, men, karena mana ada sih makhluk SCP yang aman untuk manusia kecuali SCP-999, si Tickle ya, kalau nggak salah Tickle Gel ya. But ya, kita mulai saja reaction videonya. Ini judulnya adalah SCP-682 melawan SCP-173. Kita mulai. Petugas mobile. Kenapa tuh? Tombol. Kita playback. Barusan gue lihat sesuatu. Oh, si dokter ini dia nyalakan tombol barusan untuk memotong ekornya si SCP-682. Gila, men. Kan tuh ditekan. Nah, ada darahnya. Jadi ceritanya si dokter ini motong ekornya si SCP-682. Kenapa? Satu tekanan doang, satu tombol doang, sekali ngancurin ekornya si SCP-682, langsung getar satu ruangan, men. Oh, itu dia. Wah, siapa ini? Box, apa isinya, men? Gua tebak ini pasti humanoid. Oh my god, SCP-682. Ini kenapa bentuknya kayak udah di... Oh, gua ada baca kemarin tentang proposal dokumen dari si SCP-682. Dan kalau nggak salah ya, dari organisasi SCP Foundation, dia melakukan sebuah penelitian, di mana penelitian ini yaitu sebuah proyek untuk menghancurkan SCP-682.
Karena SCP-682 ini sangat berbahaya, beringas, dan juga mematikan bagi manusia, men. Jadi mau nggak mau si SCP Foundation melakukan sebuah proyek untuk memusnahkan SCP-682. Dan kira-kira kayaknya nih di dalam video ini menjelaskan tentang cerita dari SCP Foundation melakukan berbagai upaya dan usaha untuk membunuh si SCP-682. Dan ya, seperti yang kalian lihat di sini di video kali ini, SCP-682 bentuknya udah nggak karuan banget, tulangnya sampai kelihatan, dan kayaknya udah lelah, udah setengah mati ya. But ya, kita lanjutkan lagi. Dengar raungan dari SCP-682. Men, SCP-682 ini size-nya besar banget loh. Kalau misalnya ada manusia, ini contoh untuk SCP-682 ya. Jadi size-nya sebesar ini. Dan kalau ada manusia nih, kira-kira manusia segini nih. Segini. Jadi sekali aja SCP-682 buka mulut dan telan gigit manusia, udah habis. Ditelan, men. Size-nya gede banget. Oh, dia masih hidup, men. Dan dia melihat ke arah box. Oke. Wah, itu kocak, men. Kocak abis. SCP-682 bangun dan dia menuju ke arah box tadi yang isinya kayaknya humanoid. Si dokter ini malah ketawa. Dari scene barusan, dari adegan barusan, gue kayak sekilas gue kayak berpikir, ini yang jahat manusia apa makhluk humanoid ya? Makhluk humanoidnya udah kayak sekarat gara-gara dibikin sama manusia. Terus manusia ini melihat makhluk yang sekarat, dia malah ketawa. Gue jadi sulit untuk membedakan mana yang jahat, mana yang baik gitu loh. Ya. Oh, SCP-173 yang ada di dalam, men. Ini cara dari SCP Foundation untuk membawa atau memindahkan SCP-173. Sebenarnya ada sebuah cara. Nah, caranya ini adalah cukup simpel sih. Kalian hanya perlu berjalan beberapa meter, pokoknya jauh, agak sekitar 5 meter lah jauhnya dari SCP-173. Jadi kalian hanya perlu berkedip. Pada saat kalian berkedip, SCP ini nggak akan langsung mematahkan leher kalian. Dia langsung, pokoknya dia bakalan berada di depan kalian terlebih dahulu. Nah, setelah dia sudah berada di depan kalian, kira-kira ada 1 meter nih jaraknya antara 173 dengan kalian. Terus kalian kedip mata, baru si SCP-173 ini bakalan membunuh targetnya atau si korban yang menutup mata. Nah, jadi kenapa dia berada di dalam box? Ini supaya untuk memudahkan atau memindahkan SCP-173 untuk dibawa ke dibawa bertemu dengan SCP si 682. Interest. Hai bro, hai. Lu ngapain bro? Matikan lampu. Gua tahu ini kenapa. Pasti dia mau supaya si SCP-173 untuk menyerang SCP-682 terlebih dahulu. Wow. Oke. Emang bisa ya SCP-173 matain leher SCP-682 yang size-nya segede ini, men? Tapi terbukti ya. Damage-nya, men, gila. Karma, men, karma, bro. Dia bilang apa? Kita playback. Okay.
Asli creepy banget ini makhluk bilang ya. Barusan dia bilang saat gua keluar dari SCP Containment Bridge ini, dari ruang isolasi ini, gua bakalan menghancurkan, gua bakalan mematahkan, pokoknya meremukkan apa saja yang ia temukan di luar sana. Pokoknya dia bakalan menghancurkan SCP Foundation. Gila. Dan dia mati. Oh, dia masih hidup. Wow, dan dia balik. Sekarang SCP-173 yang dihancurin, men. Dan alarm menyala habis. Jadi, oh wait. Endingnya apa tadi? Endingnya SCP-107 berapa? Itu si komputer. Oh, SCP-079 itu endingnya. Oh. Udah gitu doang. Gitu doang, men. Dari video ini gue bisa lihat ya, sekarang gue tahu kemampuan atau kekuatan dari yang dimiliki oleh SCP-682. Ini SCP-682 sebutannya apa sih? SCP-682 si di mana-mana dia cuma bilang kalau si SCP-682 ini adalah monster. Ini jenisnya nggak diketahui apa ya. Yang jelas bentuk dari SCP-682 sejenis reptil yang berkaki 4 dan memiliki ukuran tubuh yang sangat besar. How? Sepertinya di dalam video ini menceritakan tentang usaha dari SCP Foundation. Ya, organisasi SCP Foundation berusaha untuk menghancurkan SCP-682 dengan berbagai upaya dan usaha. Dan sepertinya nih, cerita dari video ini kayaknya mengambil kisah dari dokumen yang ditulis di dalam SCP-682. Karena gue juga pernah baca sih. Jadi SCP-682 itu ya seperti yang gue bilang, itu adalah makhluk reptil yang memiliki ukuran yang sangat besar dan juga berbahaya banget. Dan dia juga sangat jago, terus cerdas dalam berkomunikasi, alias makhluk ini nggak bodoh dan nggak bisa dibodohi, alias dia juga sepintar dengan SCP-035. Selain itu, SCP-682 setelah dilakukan berbagai tes, ternyata SCP-682 ini dia memiliki sebuah kebencian yang sangat benci dengan semua makhluk hidup yang ada di bumi. Jadi semua makhluk hidup yang bertemu dengan SCP-682 bakalan dibunuh, disiksa. Nggak disiksa sih, lebih tepatnya dibunuh doang, dihancurkan. Alasan kenapa SCP-682 membenci semua makhluk hidup di dunia ini, gue juga nggak tahu sih kenapa. Karena mungkin SCP-682 merasa dia paling kuat atau dia yang berkuasa, itu mungkin ya. Jadi dia nggak terima kalau misalnya ada makhluk hidup di dunia ini yang bisa hidup selain dia. Jadi maksudnya SCP-682 mau dia hidup sendirian di dunia ini. Nggak tahu juga. Di sini juga dijelaskan kalau SCP-682 memiliki kekuatan, kecepatan dan juga refleks yang sangat bagus. Oh, tumbuh dan berubah dengan sangat cepat. Oh, gila men. Ternyata SCP Foundation ingin menghancurkan SCP-682. Selain dia berbahaya, SCP-682 ini memiliki sebuah kemampuan regenerasi yang super luar biasa. Karena SCP-682 pernah dihancurkan oleh SCP Foundation dengan cara merendam tubuh SCP-682 dengan zat klorida. Jadi zat klorida ini adalah sebuah zat di mana bisa menghancurkan, meleburkan organ daging hidup apalah, pokoknya yang berhubungan dengan daging bisa dihancurkan atau dileburkan sama asam klorida.
Nah, SCP-682 ini pernah direndam di dalam asam klorida, dan hasilnya adalah seluruh tubuh dari SCP-682 ini hilang, melebur, tapi yang tersisa cuma kepalanya. Nah, hebatnya saat SCP-682 ini yang tersisa cuma kepalanya, tiba-tiba si SCP-682 nggak merasakan sakit men pada saat tubuhnya udah hilang, padahal yang tersisa cuma kepalanya. Malahan yang ngerinya adalah SCP-682 ini berhasil mengembalikan tubuhnya yang tadinya sudah hilang, dan dia bisa berendam kayak biasa di dalam asam klorida. Jadi tubuhnya kembali normal dan berenang bebas di dalam asam klorida. Jadi tubuhnya sudah kebal terhadap asam klorida. Nah, jadi SCP Foundation pernah menggunakan objek SCP untuk membunuh si SCP-682, yaitu SCP-409. Jadi SCP-409 itu adalah sebuah objek kristal di mana makhluk hidup apapun yang yang nggak sengaja menyentuh si kristal ini, maka seluruh tubuhnya bakalan membeku dan berubah menjadi es sampai mati. Nah, ternyata di dalam SCP Foundation ini dia pernah menggunakan SCP-409 untuk membunuh si SCP-682, dan hasilnya adalah gagal juga. SCP-682 memang awalnya dia merasakan sakit yang luar biasa. Bahkan tubuh dari SCP-682 ini hancur gara-gara dia membeku men, gara-gara seluruh tangan sampai badannya ini berubah menjadi es dan rusak parah sampai luka-luka sampai berdarah. Tapi lama-kelamaan SCP-682 ini malah bisa menahan rasa sakit yang dikeluarkan oleh SCP-409, dan tubuhnya ini kembali lagi menjadi normal. Jadi SCP-682 selain dia punya kecerdasan, bisa berbicara, dan juga pokoknya nggak bodoh lah, bukan cuma makhluk yang bodoh yang asal menyerang manusia secara membabi buta kayak SCP-07096 ya. Ternyata dia juga punya kekuatan fisik yang luar biasa, dan juga ternyata makhluk ini memiliki kemampuan regenerasi yang luar biasa, dan bisa kayaknya dia bisa kebal terhadap bisa dibilang kalau misalnya kebal nggak mungkin juga, karena ketika dilakukan tes dia bisa merasakan sakit. Lebih tepatnya dia bisa beradaptasi dengan segala serangan yang diterima olehnya. Jadi bisa dibilang kemampuan imun tubuh yang dimiliki oleh SCP-682 luar biasa, supernya men. Terus kenapa dia bisa berkomunikasi dengan SCP-079? Kalau misalnya dia benci dengan semua makhluk hidup, kenapa dia mau berbicara dengan SCP-079? Karena ya di dalam dokumennya ini juga tertulis kalau si SCP-682 memang membenci semua makhluk hidup yang ada di dunia ini. Dan dia juga nggak mau men ngomong sama makhluk hidup manapun. Anehnya kenapa dia mau berbicara dengan SCP-079? Well, gue tahu SCP-079 ini cuma microkomputer yang aslinya dimiliki oleh seorang mahasiswa, dan ternyata microkomputer ini memiliki kecerdasan yang luar biasa. Oh, mungkin ya alasan kenapa SCP-682 mau berbicara adalah gara-gara SCP-079 ini memberitahukan sebuah rahasia, yang rahasia ini tidak diketahui oleh siapapun. Karena jujur aja ya, nggak ada satu orang pun di SCP Foundation berhasil mendengar percakapan yang mereka lakukan. Jadi percakapan mereka itu benar-benar private dan rahasia banget men. Bisa saja yang dibicarakan oleh SCP-682 dengan 079 ini adalah sebuah rahasia tentang bagaimana cara untuk memusnahkan manusia. Kalau misalnya iya itu yang dibahas oleh mereka, well ini ngeri banget sumpah. Oh, atau yang dibahas oleh SCP-682 dengan SCP-079 ini ada hubungannya dengan cerita di dalam game SCP Containment Breach, dimana kan di situ di dalam game tersebut kan ada diceritakan kalau si SCP-079 adalah dalang kenapa kekacauan di dalam SCP Containment Breach terjadi. Dan bisa saja dalang dari semua kejadian tersebut adalah ulah dari SCP-079 dengan SCP-682.
Dua makhluk yang benar-benar berbahaya. Yang satu adalah makhluk yang keganasan dan kekuatan yang luar biasa, daya hancur yang mematikan. Sementara yang satunya lagi adalah sebuah mikrokomputer yang kecerdasannya sangat Dan ya, setelah gua nonton video barusan, ternyata gue sudah tahu ya kalau misalnya SCP-682 ini sampai lepas ke dunia manusia, sampai nggak dikurung, bisa-bisa umat manusia rata dibuat sama SCP-682. Oh ya, di sini ya gua ada ketemu ya, ternyata SCP-682 ini juga pernah diuji cobakan untuk bertemu dengan SCP-999 si Tickle Jelly. Oke. Jadi di dalam cerita ini si SCP-999 dan Tickle, dia itu dimasukkan oleh SCP Foundation untuk meredakan amarah si SCP-682. Di sini di dalam ceritanya agak lucu, si SCP-682 ini bingung pada saat bertemu dengan SCP-999. Pokoknya di sana si Jelly ini cuma berusaha untuk mendekati SCP-682, dan SCP-682 malah melempar si Jelly dan memijaknya. Tapi si Jelly nggak mati, gara-gara si Jelly nggak bisa dibunuh dengan begitu gampang. Dan ya, si SCP-682 pada saat itu yang sedang marah besar, tiba-tiba saja amarahnya reda gara-gara capek bermain dengan SCP-999. Dan dari semua uji coba yang dilakukan oleh SCP Foundation, gua kira uji coba yang ini agak sedikit lucu sih. Ya, oke. Ya, itu dia video kita hari ini. So, sekarang gue mau bertanya ke kalian, kalau misalnya SCP Foundation, kalau misalnya kalian, kita bermain lah, kalian menjadi SCP Foundation, dan di sini gue mau memberi sebuah pertanyaan. Kira-kira kalau misalnya kalian menjadi SCP Foundation, cara seperti apa yang kalian lakukan untuk membunuh SCP-682? Karena seperti yang kita tahu ya, SCP Foundation sudah melakukan berbagai cara, menggunakan berbagai makhluk humanoid untuk membunuh SCP-682, tapi hasilnya gagal gara-gara dia punya regenerasi tubuh yang hebatnya luar biasa, Bahkan kalian lihat kan tenaga yang dimiliki oleh SCP-682, cuma menggerakkan badannya aja seisi gedung SCP Foundation getar. Yang harus kalian tahu ya, SCP Foundation, gedung SCP Foundation ini dibangun dengan pertahanan yang cukup bisa dibilang luar biasa dan kuat banget. Jadi nggak bisa dihancurkan dengan begitu mudah. Nah, SCP-682 cuma mendorong kepalanya ke tembok. Ini bisa menggetarkan seisi ruangan SCP Foundation, seisi gedung lah. Kebayang nggak gimana besarnya dan berbahayanya tenaga yang dimiliki oleh SCP-682? Mungkin Ultraman bisa membunuh SCP-682. Mungkin ya. Ya, oke. Ya, seperti biasa jangan lupa untuk like dan share video ini kalau kalian suka tentang makhluk SCP humanoid. Pokoknya kalian suka, kasih gua like dan share aja ke teman-teman kalian supaya kalian ada topik untuk dibahas. Kan lagian sekarang lagi corona, dan lagian kalian juga sedang belajar daring alias online, dan berhubung gara-gara bahasan kalian cuma itu doang, kan emang gak capek apa? Mending kita bahas makhluk SCP. Dan kalau misalnya kalian gak suka dengan video gua, kalian bisa kasih gua dislike aja. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Games90net. Dan ya, jangan lupa juga untuk nyalakan tombol lonceng yang ada di sampingnya, supaya kalian gak bakalan ketinggalan notifikasi pada saat gua upload video baru. Dan terus nantikan juga video-video baru dari Games90net, karena gua juga bakalan membahas tentang serial horor. Jadi gua nggak bakalan membahas tentang makhluk humanoid doang, nggak cuma bahas tentang makhluk SCP, karena gua tahu itu bakalan membosankan. Walaupun kalian suka, jujur ya, kalau membahas makhluk humanoid terus, rasa feel horor yang nyatanya itu nggak ada, bro. Jadi di sini gue juga bakalan, atau gue mau lah untuk membahas serial horor yang lain, alias ya serial killer, itu lebih enak dan seru. So ya, nantikan gua di next video, di video berikutnya, yang kita bakalan membahas tentang makhluk humanoid juga, kalau nggak ada halangan ya. Pokoknya di next video kita bakalan membahas makhluk humanoid lagi. Pokoknya next video kita bakalan membahas makhluk humanoid lagi. So terus nantikan channel Games90net, and
Nama gua Game 90net. Dan ya, itu dia video kita hari ini. Nama gua Game... Oh, salah bro. Oke, itu dia video kita hari ini. Nama gua Game 90net. And see you next time on the next video. Lu